صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Ia berikan kepada kita untuk mendalami tentang ilmu-ilmu agama, untuk mengenal siapa Tuhan kita, siapa diri kita, dan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada pencipta alam semesta. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah menyebutkan berbagai argumen terkait dengan pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka muncullah pertanyaan yang kedua, yaitu kaifa huwa, bagaimana dirinya. Pertanyaan kaifa huwa berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kriteria Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu berjisim? Apakah Allah itu memiliki sifat? Apakah sifatnya seperti kita atau bagaimana? Ada satu hal yang perlu kita kaji bersama setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, yaitu tentang tauhid. Kalau kita amati dan pelajari risalah yang dibawa oleh setiap nabi, maka kita akan mendapatkan bahwa setiap dari mereka membawa risalah tauhid. Apa sih tauhid? Tauhid adalah keyakinan kita bahwa Allah itu esa dan Allah itu tidak memiliki komponen. Allah itu zat yang sederhana. Maksudnya Allah tidak membutuhkan komponen-komponen untuk ada. Dan nanti insya Allah kita akan memperinci pembahasan pembagian tauhid, di mana kalau kita tidak mendalami dengan benar, maka kita akan masuk ke dalam lubang kebatilan, kesesatan, di mana hal seperti ini akan menyeret kita untuk menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memiliki kekurangan. Pembagian pertama dari tauhid adalah bahwa yang namanya tauhid itu ada tauhid teoritis, ada tauhid praktis. Tauhid teoritis itu artinya kita meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komponen. Jadi dalam tahapan teori kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang sempurna, zat yang tidak memiliki aib sedikit pun. Adapun tauhid secara praktis artinya kita mengaplikasikan teori ini dalam kehidupan kita.
tauhid aplikatif atau tauhid yang bersifat penerapan dalam kehidupan kita bisa kita contohkan seperti ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suratul Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala kulli hal, tauhid dibagi menjadi dua, ada tauhid teoritis, ada tauhid praktis. Tauhid teoritis juga dibagi menjadi tiga. Ada tauhid dzati, ada tauhid sifati, ada tauhid af'ali. Ketika kita membahas tentang diri Allah Subhanahu wa taala, maka dasar pertama kita adalah bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Ini adalah dasar utama. Ini yang harus kita pegang. Kalau seandainya kita selalu memegang dasar ini, maka kita akan berhasil dalam memahami setiap tauhid yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tauhid dzati, maka kita akan menemukan bahwa maksud daripada tauhid dzati adalah kita menghilangkan dan menafikan keragaman sesuatu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari tauhid dzati artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Allah itu zat yang simple, zat yang tidak memiliki komponen sama sekali. Tauhid dzati dibagi menjadi dua, ada tauhid dzati wahidi, ada tauhid dzati ahadi. Tauhid dzati wahidi artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu sama sekali. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal. Tidak ada zat yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada tauhid dzati wahidi. Untuk bisa meyakini tentang tauhid ini, maka perlulah kita mengadakan satu argumen, proses pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Kalau seandainya kita mengingat pembahasan kita yang lalu bahwa Allah adalah wajibul wujud, artinya Allah adalah zat yang tidak memerlukan yang lainnya. Dengan konsep ini, kita harus menafikan segala aib, segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak meyakini tentang tauhid dzati wahidi, maka akan muncul satu aib dan kekurangan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya berikut ini. Yang namanya dua sesuatu pada hakikatnya setiap sesuatu dari keduanya tersusun dari dua bagian. Yang pertama, ada sisi kesamaan. Yang kedua, ada sisi perbedaan. Seperti pulpen lah ya. Ada dua pulpen. Bagaimana kita mengatakan dua pulpen? Kita mengatakan ada dua pulpen di depan kita karena setiap dari salah satu dua pulpen ini memiliki titik perbedaan dan titik persamaan. Dari sinilah kita bisa mengatakan dua.
Kalau seandainya dua-duanya tidak memiliki titik perbedaan dan hanya memiliki titik persamaan, maka tidak akan muncul kata dua. Karena pada hakikatnya yang namanya dua adalah satu. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita karena memang waktu kita sudah habis. Kita teruskan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.